Hai, kira-kira kalau saya bajunya kayak gini, ya, di Indonesia, kira-kira di mana ya? Lengkap gini, ya, dingin-dingin. Dan sekarang jam 3.30 pagi, ya, makan pisang goreng, minum teh hangat. Ya, ini salah satu lagi bagi kalian para pejuang skripsi kalau mau healing satu tempat ya, kita lagi ngantri nunggu ya sunrise di Bromo. Betul sekali. Di sini yang menarik ya, tentu salah satu untuk mencari topik penelitian. Kalau kalian lihat, kalian dengerin ya, mungkin di sekitar saya, ya, ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia udah pasti, ya, ada turis-turis asing juga. Ya. Tadi sebelah saya ada dari Belgia, belakang dari China. Nah, tentu juga lokal. Nah, kalau kita melihat dari sekitar ini, video ini dibuat ya ketika kita baru lepas dari masa pandemi. Nah, kalau kalian mau mencari topik penelitian, salah satunya adalah melihat dari fenomena. Nah, fenomena seperti ini di sekitar kita. Misalnya dengan adanya masa pandemi, ya, kemudian bahwa semuanya berhenti, ekonomi juga berhenti. Nah, sekarang pasca pandemi sudah mulai menggeliat, kita tahu gitu realnya bahwa turis-turis asing pun juga berdatangan. Nah, dan juga tidak hanya dari Asia ya, ada Eropa juga, dan mungkin juga banyak lagi nanti kalau saya temuin di bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa geliat ya, kondisi pasca pandemi itu terjadi. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ya, setelah masa pandemi semua berhenti, sekarang dibuka, penerbangan dibuka, ya. Berarti kemudian juga ada transportasi, ya, perhotelan, penginapan, dan juga kuliner, makanan kuliner lokal ini ada, ya kan? Nah, apa kemudian fenomena-fenomena yang kita tangkap seperti itu yang bisa kita olah dalam penelitian kita? Nah, penting kan? Misalnya mencari topik, kita bicarakan, diskusikan terkait dengan mengembangkan pariwisata lokal, ekonomi lokal pasca pandemi. Contoh, ya. Nah, ini contoh di belakang saya ini ya, bisnis juga ini. Ini jaket-jaket. Kalau kedinginan, kalau teman-teman nggak bawa jaket, bisa di sini sewa-sewa jaket. Contoh, ya kan? Nah, ini sebenarnya contoh real gitu, mencari topik penelitian. Nah, kemudian setelah itu topik penelitian pasca pandemi misalnya, kemudian apa masalahnya? Dan apa kemudian yang bisa diteliti, yang bisa dicarikan solusi? Ya. Nah, apa misal di sini tadi ya, misalnya banyak orang itu tentu butuh makan, ya, butuh juga ke belakang, ya, ke toilet, ya. Toilet itu 5.000, luar biasa ya. Di tempat seperti ini 5.000. Berapa kali gitu ya, atau berapa jumlah orang yang membutuhkan toilet misalnya, ya, penyewaan jaket. Nah, bagaimana mungkin melihat bagaimana higienisnya dari jaket-jaket ini, ya kan? Kemudian dari aspek toiletnya bersih, ya, atau kemudian bagaimana dari penyediaan airnya gitu, dan juga payan-payanan yang lain. Mungkin di sini ya, karena kita menunggu di sini itu jam 3 pagi ya, biasanya itu tadi berangkat saya dari Kota Malang ya sekitar 12:30 ya, kemudian ada di rest area pergantian dari mobil dalam kota sampai ke naik ke jeep, dan kemudian perjalanan butuh waktu kan, ya kan? Di sini mereka lapar ya. Nah, bagaimana menyediakan makanan-makanan yang higienis yang menarik. Selain juga ini makanan mie instan, ya. Nah, seperti ini ada juga, ya kan? Nah, yang pagi tadi adalah bagaimana menyediakan misalnya alat-alat banyak yang muslim ya, misalnya ya.
nanti kan subuh, ya, tempat-tempat sholat misalnya, kalau subuh seperti apa. Ini mungkin jadi bisa topik-topik penelitian, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bisa dirumuskan. Misalnya, bagaimana menyediakan makanan yang higienis, menarik, murah, terjangkau. Atau kemudian menyediakan bagaimana tempat penyewaan ya atau barang-barang ini tersewakan dengan baik, yang lebih menarik ya. Nah, atau juga tentang bagaimana menyediakan tempat untuk sholat. Itu semua tempat ya, lahan untuk bisa lahan bisnis lah. Dan juga tentu ada permasalahan-permasalahannya ya. Atau juga mungkin dingin. Kan di kaki saya ini ada, nah, ada penghangat ya kan, ini kan dari arang gitu ya, menarik. Nah, kan juga ada tempat-tempatnya misalnya. Nih, sekitar sini juga. Tuh, sekitar kita. Nah, contoh. Nah, jadi sebenarnya yang saya katakan adalah mencari topik penelitian itu tidaklah terlalu sulit, dan merumuskan pertanyaan penelitian itu juga tidak terlalu sulit. Asalkan mantra yang pertama yang selalu saya katakan adalah bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Ya. Dan saat ini karena saya sedang berlibur ya, itu sedang bagian dari healing juga gitu ya. Nah, saya juga mengamati kiri kanan. Tentu saya tidak akan menyanyiakan kesempatannya karena juga bisa bikin konten, berbagi dengan kalian para pejuang skripsi ya, dan juga tentunya memberikan manfaat buat kalian semua. Sekarang juga kita menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi lokal ya. Saya udah makan pisang goreng ini. Pisang goreng udah dua piring. Ini isinya masing-masing 5 kalau nggak salah ya. Nah, itu. Bayangin nunggu selama 2 jam bisa makan berapa kali. Oke? Jadi yang saya katakan buat kalian semua, jangan segan-segan membuka mata terhadap fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian cari topik-topik penelitian yang sekitar itu, bisa dilihat dari apa yang kita kenali sesuai dengan passion kita, interest kita. Dan tentu juga kita akan membaca tentu ya dikaitkan dengan topik-topik tersebut. Ya, kalau nanti belum jelas ya, banyak juga konten-konten video saya tentang bagaimana mencari topik penelitian fenomena-fenomena yang ada. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan nanti ya tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sukses buat kalian semua. Saya tunggu ya topik-topik penelitian kalian yang hebat sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kalian, yang membuat kalian tertarik dan kemudian lancar. Karena kalau kamu tertarik menuliskan sebuah penelitian, wah tentu lancar jaya. Nah gitu ya. Sampai ketemu lagi. Thank you sudah lihat sampai akhir. Jangan lupa ya subscribe ya, like dan share. Makasih banyak. Enak banget.